Islam itu kita hubungan darah itu nggak cuma di dunia sampai ke akhirat. Jadi sangat kehilangan sekali ketika ada salah satu keluarga kita yang pindah agama. Kerasa banget itu pedesnya, pedihnya gitu. Karena jadinya nggak bareng-bareng abadi. Kalau Bang Pera ini suaranya kayak Bang Mandala kalau nggak salah. Kan Mandala Mandalawangi. bukan. Tapi tadi serius tuh, Daud bukan nabi di Kristen. Nabi ada di Bible kok. Waduh, ini udah mau masang jebakan aja nih terlalu. Enggak, tadi Bang Dilon berstatement itu kok aku agak kaget aja. Apa jangan-jangan status nabinya dirahasiakan? Tertulis kok, Ustaz. Iya, makanya dirahasiakan baru dikasih tahu. Soalnya di kitab Mazmur itu kalau saya baca mungkin belum, saya tidak teliti ya, tapi di situ hanya ditulis Raja Daud, Bang. Iya, dijelaskannya itu di KPR Baru di 2. perjanjian baru di kisah para rasul 2 itu disebutkan bahwa seperti bapak leluhur kita Nabi Daud itu. Nabi kan? Nabi. KPR 2 Tapi cuma muncul satu kalimat aja kisah para rasul 2 ayat 30. Ya udah. Cuma satu aja, Bang, tertulis. Ya, aku dan Bapak adalah satu juga cuma satu tertulisnya itu. Betul, Bang, memang tertulis satu, tapi Iya. pada Yohanes saat 13 juga sama sekali. Enggak, untuk legal menjadi seorang nabi harus berapa kali disebut, Bang? kalau legalitas seorang nabi itu yang pertama dia harus ada membuat nubuatan, terus ada mujizat dan ada penggenapan, Bang. Loh, bukannya dia justru banyak bernubuat di kitab Mazmur? Yesus sendiri yang bilang. Kitab Mazmur, kitab Torah, kitab para nabi. Kalau Nabi Daud itu dia sering bermasmur, Bang. Bermasmur itu bernyanyi. Kidung-kidung nyanyiannya. Kalau Abang baca dari Mazmur 1 sampai 150, semua rata-rata tentang puji-pujian dengan nyanyian. Ya, memang salah satu kelebihan Nabi Daud itu memiliki suara yang sangat merdu. Dan dia memuji Tuhannya dengan lantunan. Bahkan saya pernah baca di surat apa itu di Samuel apa, Nabi Daud itu kalau bermain cukulele itu bisa mengusir roh jahat yang ingin mengganggu Raja Saul. Nah, itu coba roh jahatnya coba dibaca di 1 Samuel 19 nomor 9 Delon. Gue pengen tahu tanggapannya. Sebentar saya ambil kitab. Ini coba. 1 Samuel 19 nomor 9. Ini masalahnya suara Kang Kores udah ngantuk, kedenger der banget lagi. Bagus. Temani aku. Ini bini dia mimpi didatengin hantu bule di depan kosan. Makanya aku kirinya berjaga-jaga. Siap Pakai jas tempur. nggak kalau boleh? Nggak tahu tuh, belum tanya lagi. Tiba-tiba tadi lagi live, ya DA gitu dia. Kenapa? Mukanya panik banget. Bang, 1 Samuel berapa, Bang? 19 nomor 9. 1 ya. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Ini topiknya itu, Bang. Topiknya itu. Nah, di Iya. ayat 19 itu, di ayat 9 itu, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menangkapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tapi Daud mengelakkan pikiran Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri yang lepas dari orang itu. Ini yang abang mau tanyakan apa, Bang?
Nah itu roh jahat yang daripada Tuhan itu gimana tuh tanggapannya? Kalau menurut saya Bang, roh jahat yang daripada Tuhan itu karena memang Tuhan izinkan Bang. Hmm. Jadi kalau kita mengacu pada perjanjian baru, Tuhan tidak pernah mencobai, tapi semua itu tergantung dari perkenaannya beliau. Kalau Tuhan izinkan terjadi, terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Jadi saya percaya bahwa semua yang terjadi ini semua atas izinnya, Hmm. gitu Bang. Itu jawaban Itu saya yang mungkin jadi ya bukan datang dari Tuhan ya? bukan. Oh Tapi oke roh jahat deh. itu datang mengganggu Saul, tapi atas izinnya beliau yang maha kuasa. Karena Hmm. kalau seandainya karena begini Bang, kenapa sampai roh jahat itu datang ke Saul? Karena Saul ini sudah berbuat sesuatu yang melanggar. Biasanya Bang, orang-orang yang diurapi itu, mereka itu tidak bisa kena roh jahat Bang, selama hidupnya itu berkenan di hati Tuhan, menjalankan 10 perintah Allah, tidak berbuat di luar Taurat. Tapi kalau sudah berbuat di luar Taurat, melanggar perintah Allah, pasti akan ada saja roh jahat. Jangankan itu, Daud pun juga begitu Bang, jatuh kan akhirnya. 3 masa kejayaan bangsa Israel itu di zaman Saul, Daud sama Salomo. Begitu Bang. Segede apa tuh kejayaannya tuh? Seluas apa? Kalau Abang mau tahu segede apa dan seluas apa, Abang bisa baca di Samuel deh. Jelas di situ. Kalau pakai map? Kalau pakai map juga bisa Abang bisa baca tentang masa-masa kejayaan Saul sama Salomo sama ini Daud. Bisa Abang Hmm. lihat. Dia sampai ke Eropa, India nggak? Kalau saat itu saya nggak tahu Bang, tapi kalau untuk itu dia menguasai dataran-dataran Yerusalem sekitarnya, bahkan daerah Filistin pun dikuasai oleh dia. Karena kan baginda Nabi Daud ini kan mengalahkan si siapa nih? Goliat orang Filistin Oh. gitu. Makanya Ya si nanti Saul coba Delon ini ya, coba Delon cek mapnya gitu. Masa kejayaannya Daud sama Salomo. hmm, Terus dibandingin sama kejayaan Konstantin boleh, Mesir boleh. ya Bang Siap. Tapi Bang, mohon maaf kalau untuk Islam sendiri kalau nggak salah pernah diserang sama Kekaisaran Mongolia itu, Genghis Khan. Iya kan itu perpustakaan terbaik Islam kan lenyap itu yang apa di Baghdad. Itu kalau perpustakaan itu tetap ada sampai sekarang, Nobel semuanya dari Islam. Hmm. Klaimnya gue karena kan satu persatu oh ternyata yang menemukan apa mode aviator itu dari Kekhalifan Utsmaniyah. Oh ternyata yang menemukan kacamata itu Kekhalifan Utsmaniyah gitu-gitu dia. Ya, Al-Jabar kan Al-Jabar yang paling pertama ketahuan kan. Oh ternyata Muslim kayak gitu. Huruf Latin sekarang tergeser diganti sama angka dari Arab. Itu 1 2 3 sekarang itu Arab itu. Hmm. Khalifah Utsmaniyah punya itu. Utsmaniyah Bang ya. Utsmaniyah ini berarti Ottoman Bang ya. Ottoman. Hmm. Bayangin aja Islam itu jadi tolak ukur budaya dunia 11 abad, bayanginnya 1100 tahun. Baru anjur-anjurnya kan abad 19 kan. Itu masa-masa gelap banget lah Islam. Tahun 1920 sekarang ya alhamdulillah jadi equal lagi. Hmm. Tapi Islam itu pernah menyerang Spanyol loh Bang. Enggak, kalau menyerang tuh terlalu apa ya? Menginvasi.
occupy, menduduki, ya, iya, lebih gede dari menyerang, lebih luas dari. Kalau nyerang kan kayak Viking, apa? Mereka berlayar nyari pemukiman-pemukiman pesisir pantai, diserang. Nah, kan kayak gitu. Kalau Islam lebih dari itu, menduduki. Andalusia itu kan. Weh, masuk dulu ke TikTok. Sini Kores gua gendong. Udah berapa emang? Ini siapa nih? Shinchan berapa emang ininya? Bintang berapa? Bang, jadi memang eh, kenapa kita masih mengimani sampai sekarang Bang tentang ketuhanan kami? Karena itu terbentuk bukan berdasarkan hanya kita belajar Bang, tapi memang tiap hari itu kita dihadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, dan kita berdoa itu terkabul semua Bang. Jarang sih ada yang tidak terkabul. Kalau kita terkabul itu berarti kita ragu-ragu Bang. Kalau Eh, kita ragu-ragu pasti tidak terkabul. Iya gini Delon. Kristen yang doanya merasa dikabulkan itu adalah Kristen yang hidup di Indonesia. Kalau kita ngobrol sama Kristen yang ada di Burundi, Lesotho, Uganda, itu beda lagi ceritanya itu. Dan itu mereka negara mayoritas Kristen yang gue sebutin itu. Tapi saya pernah baca Bang, pada saat saya masih awal-awal di Surabaya tahun 2004 atau 2003 itu saya baca di mana ya, ada satu berita, ada 500 kakak di pedalaman Afrika itu, yang mereka notabene itu bukan agama Kristen. Tapi karena mereka itu sudah diasingkan, karena hampir 500 orang itu mereka kena HIV, ODA Bang, orang dengan HIV AIDS. Nah, tiba-tiba ada misionaris dari luar itu bawa, terus mereka terima Yesus Bang, dan itu sembuh semua Bang. Iya, Itu nggak pernah apa-apa. berita apa gitu Bang? Iya, itu Kristen biasanya itu ada di ini Christianity Post. Itu nggak akan masuk, nggak akan masuk portal berita netral itu yang kayak gitu-gitu. Dan lagi Bang yang di abad ke-10 di Mesir itu Bang, di Khalifah Fatimiyah itu doanya orang Kristen yang jikalau imanmu sebesar biji sawi, engkau mampu memindahkan gunung. Nah itu terbukti Bang. Ah iya itu Mokatam itu ya, Mokatam itu ya. Nah, Iya. mengatakan itu. Nah itu khalifahnya Syiah dari dinasti Fatimiyah. Itu bahan gua nyeng-cengin ini. Itu gua Tapi itu selalu setiap pasca atau Natal, Metro TV, TV One itu selalu ambil berita itu Bang. Selalu shoot dia punya gereja-gerejanya, sejarahnya. Iya Bahkan dia punya karena guide, dijadiin veneration kan, dijadiin apa perayaan. bahkan guide-guide-nya itu orang Muslim juga Bang. Guide-guide yang ajak masuk ke dalam itu orang Muslim rata-rata. Nah itu kalau kita percaya nggak percaya tapi terjadi Bang. Iya maksudnya kalau kalau terjadi ya mbok apa ya ke kehidupan ini jadi lebih baik gitu loh.
Afrika Amerika itu. Afrika, iya Afrika sih terutama. Terus yang saya baru-baru dengar berita itu, ada seorang laki-laki Muslim namanya Muhammad Subban, itu anaknya kena kanker darah bang. Kena kanker darah itu, akhirnya beliau itu tiba-tiba bagaimana ceritanya, anaknya disembuhkan sama Yesus bang. Akhirnya beliau murtad. Nah iya gitu, maksudnya kan harusnya kan Yesus tuh nggak bisa, nggak mainnya tuh nggak cuma individu, kan bisa mainnya tuh langsung misalnya satu negara gitu loh. Kenapa satu-satu gitu? Tiap tahun satu-satu. Bukan, kalau abang bilang yang banyak-banyak, abang coba baca tuh di YouTube-nya Pastor Andy Simon, pendeta jalanan, penyembuh jalanan. Itu kan Itu orang juga mas, yang ngantri banyak, yang sembuh nggak tahu. Maksudnya gini juga gitu, semua yang dapat sembuhin itu kan rekam medisnya nggak ada gitu loh.